It's lovely to worship with you here in Alam, and it's a joy to be around some young people who love God and come to worship Him. Saya senang sekali bisa berdiri di sini, beribadah dengan semua anak-anak muda yang sayang Tuhan dan mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. I bring you greetings from sister churches. You have many sister churches around the world, and I know a few of them in Kuala Lumpur and in the United States. Ya, saudara-saudara, kita punya saudara gereja yang banyak, dan saudara meskipun kecil tapi bisa tahu ada banyak saudara gereja di dunia ini, dan saya datang dari gereja yang ada di Amerika namanya Presbyterian Church PCA di Amerika. Kemudian juga ada salam-salam yang saya bawa dari gereja Presbyterian di Malaysia. And we are joined together in our confession of faith in the Lord Jesus Christ, that He has come to save sinners like ourselves. Kita menjadi saudara karena kita semua mengaku yaitu kita punya juru selamat yang sama, dan itu membuat kita adalah saudara. Dialah yang telah menebus dosa-dosa kita, dan maka kita menjadi satu keluarga besar. Our sermon today comes from a text that tells us about the love of God. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dari Mazmur 24 ini itu berbicara tentang cinta kasih dari Tuhan Allah kita. And God's love is revealed to us in this psalm by His purpose for us, His purpose for the church, and His purpose for each one of us. Jadi cinta kasih Tuhan itu Tuhan nyatakan di dalam Mazmur ini, dan Dia punya tujuan yang baik untuk tunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita anak-anaknya. Many of you have your life before you, and you have many expectations and hopes for what you will achieve in your life. Banyak dari kita yang tentu menjalankan hidup dan punya rencana dan punya harapan, punya tujuan dalam hidup kita. And your courage to face this life comes from the presence of God and His purpose for you. Dan tujuan kita harus ditaruh di dalam tujuan Tuhan, sehingga berjalan bersama tujuan Tuhan. The love of God is similar to a story that is very famous in the history of the English language. Sejarah itu ada di dalam firman Tuhan ini, dan bisa dilihat juga seperti di dalam bahasa Inggris. This is the story of one of the most famous love stories of all the English language, written by Shakespeare. Mungkin yang muda-muda pasti senang cerita ini, karena cerita cinta-cinta itu ada di Alkitab, tapi sebelum kita mengerti Alkitab, ada juga cerita tentang romantis cinta-cinta tentang. What are you saying? Pak Philly ingin tahu apa yang saya omong, tapi itu enaknya jadi penerjemah ya. That's the privilege of translator, you know. So you can say cinta-cinta. Rupanya Pak Phil senang dengan kata cinta-cinta itu. Romeo dan Juliet, tahu? Nah, itu yang dia mau ngomong. So have you heard of this story? Angkat tangan yang sudah pernah dengar atau nonton itu. Romeo dan malu-malu ya. So even if you haven't heard of this love story, I'm sure you've heard of similar love stories. Kalaupun tidak ada yang angkat tangan di sini, mungkin ada di sini yang pernah pengalaman jatuh cinta. This story is about an impossible love. Kalau kita lihat cerita tentang Romeo Juliet itu cerita cinta yang sangat tidak mungkin sekali. Latar belakang yang berbeda itu. And it's impossible because the two families are enemies with one another. Karena mereka punya keluarga yang saling bermusuhan. Tidak bisa jadi satu, tapi mereka jatuh cinta. And the story develops around how this young couple is so desirous of their love for each other that they are willing to do anything to have this love come to fruition. Mereka dua itu begitu saling mencintai, dan mereka rela supaya bisa jadi satu keluarga. I don't want to tell you the end of the story, but impossible love proves to be impossible.
Saya tidak mau cerita kepada saudara tentang riwayat cinta-cinta mereka itu karena bukan tujuan saya. Tapi tetap kalau hubungan cinta yang tidak mungkin memang sulit. But the love that is described here in Psalm 24, although impossible, it is revealed to us as possible. Ilustrasi itu mau saya sampaikan kepada saudara-saudara berhubungan dengan cinta yang Tuhan mau kasih kepada kita yang sebenarnya tidak mungkin, tapi Tuhan bisa bikin jadi mungkin. So let's see how this unfolds, this impossible love that becomes possible. Nah, marilah kita bisa lihat di sini bagaimana yang tidak mungkin ini bisa jadi mungkin. So the psalm begins with God introducing himself. Mari kita lihat di firman Tuhan, seperti orang yang mau jatuh cinta itu dia harus perkenalkan diri, dan Tuhan memperkenalkan diri di dalam Mazmur. But before we read the first part, let me ask you to look at the psalm and tell me, where are the two breaks? There are two breaks in the psalm. Where are they? Where do they appear? Sebelum saya jelaskan lebih dalam firman Tuhan dari Mazmur ini, saya ingin saudara-saudara coba lihat lagi yang kita baca tadi, dan tolong sampaikan ke saya ada dua batasan yang memisahkan antara perkenalan Tuhan yang pertama dan kemudian bagian yang kedua. Coba dilihat di Mazmur. Baca lagi. There are two breaks that divide the psalm into three parts. Where do you see the parts? Ada batasan-batasan itu yang membuat jadi tiga bagian di dalam Mazmur ini. Bisa dilihat di firman Tuhan. Baca lagi Mazmurnya dan lihat ada ayatnya, ayat berapa sampai ayat berapa untuk pembagiannya. So it seems to me that there is a break between verses 2 and 3. Yang saya temukan di antara ayat yang kedua dan ayat ketiga itu sudah dapat satu poin penting dari Tuhan, memperkenalkan dirinya siapa. But as we'll see, it's not such a clear break as you might initially think. Meskipun ini tidak terlalu jelas seperti saudara cari, tetapi di sana saya melihat ada mulai kelihatan ada batas poin dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. And then there's a second break between verses 6 and 7, and that's a little bit more of a clear break. Kemudian yang kedua ada sebut kata Sela di sana, itu sudah kelihatan batas yang poin yang kedua antara ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Itu poin kedua muncul. So it seems to me that the psalm is divided into three sections. Kemudian ayat yang ke-8 sampai 10 dia tutup lagi dengan Sela, itu poin yang ketiga. Jadi kita dapat 3 poin ya. And in the first section, God is introducing himself as the creator. Jadi poin pertama yang tadi saya bilang 2 dan 3 itu, Tuhan mau perkenalkan dirinya, siapa dia kepada kita. Oh, dia adalah pencipta. Tuhan bilang, saya ini pencipta, tercatat dalam ayat yang 1, 2 sampai ke 3. So it's obvious that the earth belongs to the Lord because the Lord made it. Tuhan kasih tahu di sana, dia bilang, dunia ini saya yang menciptakan. Saya pemiliknya. Itu dia mau kasih tahu ke kita umatnya, cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. If you make a painting, and that painting belongs to you because you made it. Saya kasih ilustrasi sederhana saja untuk mengerti bagaimana ayat ini. Tatkala kita membuat sebuah gambar lukisan, hasil lukisan itu kita bilang, ini punya saya karena saya yang melukis. But this describes a different, even a greater kind of ownership that the Lord has over his creation. Tapi mari kita lihat cara Tuhan memperkenalkan diri dengan hasil-hasil karyanya itu, hasil buat tangannya. In verse 2 it talks about how he founded his creation, how he established it.
Di ayat pertama dia bilang dialah pemilik, dialah pencipta. Kemudian ayat kedua dia bilang bagaimana dia mulai bikin fondasi-fondasi itu. So here we see that God has established creation as His kingdom that He rules over. Jadi tatkala dia ciptakan semua ini, dia menyatakan bahwa saya ini raja. Saya punya kerajaan ini. Termasuk hasil karya dia, ada dalam ciptaan dia, ada dalam kerajaan dia. Now, every religion claims to have some kind of creation story where a God created the earth. Kalau saudara lihat dalam setiap agama di dunia ini, mereka juga menyebutkan mirip-mirip seperti begitu, bahwa Allah mereka juga semacam pencipta. But where we see the special uniqueness of Christianity is that not only did God create things, but God rules over everything. Tapi di dalam kepercayaan kita, dalam Alkitab dikatakan Tuhan tidak saja menciptakan seluruh isi bumi, tapi dia juga sebagai raja, dia memerintah, mengontrol, menguasai semua. And the difference between our God and other gods can be clearly seen in how our God rules over all things. Dan di sini kita bisa melihat bedanya antara Allahnya agama-agama lain dengan Allah kita. Bahwa Allah kita tidak saja ciptakan, tapi dia memerintah, mengatur, memelihara, semua itu. So it's very important that our God introduces Himself in this way. Dan Allah kita bukan hasil karya manusia tentang Allah itu, tetapi Allah kita tuh datang kasih tahu kepada kita lewat firman siapa itu dia. And the first thing that we notice about how He rules is that He has established a place for mankind to dwell. Dia bukan saja ciptakan, tapi dia bilang saya ciptakan ini semua, saya punya ini semua, dan saya atur ini semua, dan saya mau manusia yang saya ciptakan itu tinggal di dalam hasil karya saya, yaitu di bumi ini. So the picture that He gives us in verse 1 is of an earth that is a place for mankind to dwell, that is on top of the waters. Nah, kita lihat di ayat 2 ini sangat menarik, karena dia bilang dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Bumi yang dia ciptakan itu dia bikin itu di atas laut sebagai fondasi. And if you ever thought about establishing a foundation on water, you will run into difficulty. Anehnya, tidak ada orang yang bisa bikin fondasi di air kan? Tapi Tuhan bangun bumi di atas air. Ini luar biasa. In Kupang, when I was looking out into the bay, I would see these fishing platforms that had bamboo that went into the bottom of the bay. Saudara-saudara, kalau yang dari Kupang atau mungkin di Sulawesi barangkali yang suka lihat para nelayan ya. Kalau di sana itu Pak Phil tinggal di hotel, jadi dia waktu lihat dari hotel ke Kupang Bay atau Teluk Kupang, dia lihat para nelayan itu membuat namanya bagan, itu dibuat dengan bambu-bambu yang ditikam ke dalam laut, dalam air laut itu. So what the psalmist is describing to us here is an incredible engineering accomplishment that God has established this whole dwelling place for man on top of water. Nah, bambu-bambu itu dia tahan saja beberapa bulan kan. Tatkala angin kencang apa semua datang ya habis itu. Jadi tidak kuat di situ. Tapi Tuhan bilang di sini dia mendasari bumi ini di atas air, bahkan di sungai-sungai. Luar biasa ya. So even in these verses we see that God has a purpose for His creation. His purpose is to have a dwelling place for man. Dan di atas dasar laut dan di atas bumi ini Tuhan ciptakan bumi dan Tuhan menempatkan manusia di situ. Tuhan menempatkan manusia di atas bumi yang Dia ciptakan tadi. And so as we think about God and His creation, we need to think of God having a purpose for His creatures, especially for mankind. Nah, setelah kita mengerti tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya, kemudian Tuhan menaruh dasar-dasar dan penciptaannya itu, kita perlu lihat lagi
Apa tujuan Tuhan menciptakan semua ini? So it's not only God is one who created all things, but God has a purpose for all things that He created. Jadi tatkala Dia ciptakan bumi, Dia taruh manusia di atas bumi, Dia punya tujuan. Dan kita perlu tahu apa tujuan Tuhan membuat semua ini. And so when God introduces Himself in this way, we need to think of our God as one who, the one who has a purpose for us. Jadi tatkala di dalam ayat 1 dari Mazmur 24 ya, Mazmur 24 ayat 1 dan seterusnya ini, Tuhan dalam cinta kasih-Nya memperkenalkan dirinya, siapa Dia, yaitu pencipta, bagaimana Dia dasarkan bumi ini dan Dia taruh manusia, tapi Dia juga bilang bahwa saya punya tujuan dan manusia harus tahu tujuan apa Tuhan membuat semua ini. And as we finish verse 2, we are left with the question, okay, what is this purpose? We know that there is a purpose. What is God's purpose? Maka kita harus melihat apa tujuan Tuhan di ayat selanjutnya setelah kita lihat di ayat 1 dan ayat kedua. Let's read verses 1, 2, and 3 together. Saya mau kita lihat yang saya bicara ini dengan membaca kembali ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga, sehingga saudara paham apa yang saya maksudkan tentang hasil karya Tuhan, perkenalan diri dan tujuan dari Tuhan. Baca sama-sama ya, ayat 1, 2, dan ketiga. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? So in verse 3 we see that not only did God create the earth on a foundation of water, but He built a hill on the earth. Nah, ayat yang ketiga ini membuka pikiran kita lagi. Setelah Dia ciptakan, dan dalam penciptaan itu Dia bilang Dia dasarkan bumi itu di atas air dan sungai. Terus ayat ketiga katakan bahwa selain Dia buat ini, Dia juga bangun gunung. Dia buat gunungnya yang kudus. And on the top of this gunung is the place of meeting between God and man. Di atas mountain Okay. Tuhan menciptakan tempat untuk kita bisa bertemu dengan Dia. So then we realize that yes, in creation God did create in this way. There was the heavens, Sekarang kita the lihat earth. The earth was divided into land and sea. Sekarang kita lihat Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, sungai, gunung. Ini adalah karya-karya Tuhan yang perlu kita lihat dalam Mazmur ini. And God's purpose is for man to come and meet with Him as He descends and dwells with men. Dari semua hasil karya Tuhan, termasuk menciptakan manusia untuk tinggal di bumi ini, tujuan Tuhan yaitu agar manusia bisa bertemu Dia di mountain tadi, di gunungnya itu. Dia ingin bertemu dengan umatnya, anak-anaknya. And from the moment of His creation, God put in the mind of man this question. Jadi Tuhan mau supaya manusia mengerti ini dan ada dalam pikiran dia tujuan hidup dia itu apa, yaitu bertemu dengan Tuhan. Who will ascend the hill of the Lord? Makanya ayat 3 dia bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat Tuhan, tempatnya yang kudus itu untuk bertemu dengan Tuhan? You see, from God, this is an invitation. Who will come and meet with me? Tatkala Tuhan bilang begini, ini adalah pertanyaan sekaligus undangan dari Tuhan kepada manusia untuk ketemu dengan Dia. Who will come to my banquet? Siapa yang mau datang dan makan bersama dengan saya di pesta saya? Undangan dari Tuhan. So now do you see why it is so important that God introduced Himself as the Creator? Nah sekarang saudara, maka penting untuk kita belajar bagaimana Tuhan datang menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada manusia yang Dia cintai. Dia datang kasih tahu, ini saya mengasihimu. Can you imagine if those of you who are young ladies, can you imagine
receiving a text message, an SMS or a WhatsApp message from somebody says, "Let's meet." Sekarang kita bikin ilustrasi. Seorang cowok yang tidak saudara kenal, dia tiba-tiba mengirim teks SMS atau WhatsApp atau apa saja di dalam sekarang teknologi. Dia bilang, saya mau ketemu engkau. It's obviously a guy, but you have no idea who this is. Tentu ini seorang laki-laki, tapi yang perempuan tidak tahu ini laki-laki siapa ini yang teks saya. Immediately, you just hit spam, delete. Anak perempuan kalau dia baca begitu dia pikir, oh saya tidak kenal, ini pasti spam atau ini hanya orang-orang aneh saja, maka dia hapus. But here, we have a God who has introduced himself as the creator of all things. Beda kalau laki-laki itu kasih tunjuk mukanya, kasih kenal dia dengan baik, maka perempuan itu bisa berdebar-debar hatinya. King over the whole world. Nah, begitulah Tuhan. Tuhan tidak main-main belakang. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi. Tuhan datang bilang, saya ini penciptamu. Saya ini rajamu. Saya mengatur semua. Itu cara Tuhan memberitahukan kepada kita sebagai istrinya. Who has a purpose for his people. Jadi dia punya tujuan jelas. Dia datang kasih kenal, dia punya maksud. Dia tidak datang kasih kenal diri tanpa maksud. Now, when we read of this invitation to come and meet with him, it is wow. Nah sekarang saudara sudah kenal Tuhan. Tuhan bilang, saya ini penciptamu, saya ini pemeliharamu, saya ini rajamu, saya yang ciptakan engkau, saya yang atur semua, saya mengasihimu. Maka ketika saudara dapat undangan ini, saudara bilang, wow, undangannya indah karena Tuhan saya undang saya. Ini sangat luar biasa toh. So we started out, just a quick review, we started out with the purpose of God creating a garden for his people. Sama dengan dalam kitab Kejadian, tatkala Tuhan ciptakan taman Eden itu. And then revealing himself to his people in an invitation. Dan tatkala Tuhan sudah ciptakan mereka itu, ada undangan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Why would we want to come to a banquet with God? Tuhan mau ketemu dengan Adam dan Hawa, dan mereka harus datang ketemu Bapaknya. It is because of his greatness, his splendor, and his loving invitation. Ketemu dengan dia karena dia Bapaknya, penciptanya, dan bisa menikmati bahkan pesta bersama dengan Bapa karena Bapa mau tunjuk cinta kasih kepada mereka. Now for David, as he's writing about this great God, he recognizes that God's reign is so much greater than David's reign. Nah Daud, ingat baik-baik, Daud yang menulis Mazmur ini, dia ini raja. Dan dia mengerti bagaimana raja itu bekerja. Dan dia tahu bahwa Tuhan ini lebih mampu dari dia yang adalah raja yang kecil ini. Ini adalah raja di raja yang mengatur dunia ini. So when David looks at his construction projects, it's like, oh, these are just tiny projects compared to God's magnificent construction projects. Tatkala dia bilang Tuhan ini raja, sudah bisa lihat di ayat-ayat terakhir, itu dia sudah mengerti. Daud yang sebagai raja itu, dia sudah paham betapa luar biasanya raja yang dia bicara ini dalam Mazmur. As he looks at his own plans for his kingdom, he realized that these plans are just so small compared to God's magnificent plan for all of his creatures. Tatkala dia banding kerajaannya, kerajaan Israel ya, dia bisa lihat betapa hebatnya kerajaan Tuhan itu. Betapa luar biasanya kerajaan Tuhan yang dia omong sekarang di Mazmur ini. And as he considers his own love for his people, his desire for his kingdom to be well and good and healthy and strong, he realizes that this is only a small picture of God's care for his people. Tatkala dia renungkan tentang hatinya mencintai umatnya, mau supaya umatnya, bangsanya itu menjadi luar biasa, berkembang dan indah dan
kaya dan apa semua itu, dia bisa bandingkan, ini saya punya ini kecil sekali. Tuhan punya cinta jauh lebih besar. Tuhan punya keinginan jauh lebih besar. Tuhan punya kemauan untuk umatnya itu jauh lebih hebat. And we can do the same in our lives. Kita juga bisa buat yang sama dalam kehidupan kita. As you consider anything that man has achieved, or that anything glorious and wondrous around you, you can consider this is just so small compared to what God has done. Tatkala saudara membayangkan kehebatan saudara, kelebihan, kemampuan, kecapaian, kemuliaan, kehebatan saudara atau orang tertentu, saudara bisa, wah orang ini hebat. Tapi harusnya kita lihat Tuhan lebih hebat lagi dari yang kita lihat kecapaian-kecapaian orang-orang atau diri kita sendiri. Itu yang Daud buat sekarang. Now in your studies and your discoveries, there is so much that man can do, so much that you can do in your life. Saudara-saudara bisa buat banyak hal juga kan? And all of these things are only reminders to you of the wonders of what God is doing in this world. Tapi tatkala saudara kerjakan dalam studi dan lain sebagainya dan saudara berhasil, saudara harus bayangkan bahwa Tuhan membuat saudara begitu, tapi dia lebih dari yang pernah kita buat atau orang siapapun capai. And as we consider the wonders of who God is and what He has done, remember that this is the God who has invited us into fellowship with Himself. Dan bayangkan Tuhan yang begitu super duper luar biasa, mau saja undang kita. Lalu kita banding ke orang kaya presiden, kalau undangan kita sudah waduh. Kalau ini Tuhan, makanya Tuhan yang begini kuasai bumi, undang kita di ayat 3 itu. And all that God has done in His glory and His creation, it means nothing to us unless He invites us to come and enjoy that with Him. Semua karya-karya Tuhan yang kita lihat dan kita akui, itu semua menjadi tidak berguna kalau Dia tidak undang kita ke Dia. Let's go back to the illustration of the young lady. Saya mau balik kepada tadi ilustrasi saya tadi itu, tatkala seorang gadis menerima text message atau SMS dari seorang laki-laki. Text message yet. Oh. So this young lady hears about a young man of great honor, wonderful young man. It's just an amazing young man that she hears about. Nah sekarang ini perempuan ini sebelum text message, ya Pak Abdi bilang sabar dulu. Tapi sebelum text message masuk, anak gadis ini sudah dengar kalau ini laki-laki yang nanti datang kasih berita teks itu luar biasa gantengnya, kaya raya, terkenal, semua yang didambakan tuh ada di laki-laki itu. I wish I could have that translation into English. That would be so much Pak Bill bilang, wah saya mau dengar terjemahan saya. Pak Johnson kayak dia mungkin lebih cocok untuk catatan saya. I was telling them that man looks so handsome, famous, everything in him. That's what he was looking for. the man of her dreams. Tadi saya bilang, ini yang didambakan dan dirindukan dan diharapkan oleh gadis yang malam-malam dia mimpikan cowok itu. Seperti begitu kira-kira. But when that man writes an invitation to her, her whole life changes. Bayangkan kalau cowok seperti itu yang didambakan dan dirindukan dan diimpikan oleh gadis ini menulis teks kepada cewek itu, bukankah jantungnya berdebar-debar? He might be a man of her dreams out there, but it means nothing to her until he invites her. Nah, orang yang tadi ganteng, hebat, apa semua yang itu cewek itu harapkan akan tidak ada gunanya kalau tidak dapat undangan dari laki-laki itu, tidak dapat teksnya, tidak ada guna itu. And here in verse 3, we read about this invitation. Nah, itu ilustrasi yang saya mau bawa ke ayat ini. Tuhan yang hebat, yang luar biasa ini undang kita.
So the desire first comes from God, and then it is responded to from our hearts. Jadi keinginan itu datang dari Tuhan sendiri secara tulus, dan kita yang dapat undangan ini harusnya bereaksi secara tulus. Karena Tuhan undang dengan tulus, kita harus bereaksi secara tulus. Seperti tadi itu gadis sama cowok itu, hati kita harus berdebar-debar ke Tuhan kan. Now we come to verse 4. Sekarang kita masuk di ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat 4, 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, yang layak kita. Oh no. Sekarang syarat untuk ketemu dengan cowok itu begitu. Makanya bilang oh no, bagaimana ini? Syaratnya begitu berat. None of us qualify. Sekarang pertanyaan, siapa yang qualify? Siapa yang memenuhi syarat berat ini? Not me. Our first response to reading these verses is, I cannot. Tidak bisa kan? Berat. Tidak ada yang penuhi syarat ini. Saya masih ingin kesian cewek itu kalau syaratnya berat untuk cowok tadi. But let's go back to when God gave this invitation originally. Sekarang kita banding dengan undangan Tuhan yang awal tadi. God first gave this invitation to Adam and Eve in the garden. Ingat baik-baik di Taman Firdaus sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan ciptakan mereka, Tuhan undang mereka. And before sin came into the world, God gave a test to Adam and Eve to see whether their hearts were really pure and their hands would be clean. Tuhan undang mereka dan Tuhan katakan dan berikan mereka perjanjian, tidak boleh makan buah pengetahuan jahat dan baik itu, tapi mereka bisa penuhi syarat yang ada. Of course, Adam cannot go from earth to heaven. Adam memang tidak bisa langsung ke surga, itu yang Tuhan sudah siapkan. But God, in His mercy, He came down and He was willing to meet with Adam and fellowship with Adam if Adam would pass the test. Tapi Tuhan yang begitu baik hati, yang suci, yang kudus, yang luar biasa itu rela saja datang untuk ketemu dengan Adam dan berbicara dengan Adam. And what did He promise to Adam if Adam would pass the test? Apakah janji dia kalau Adam lulus tesnya itu? Tesnya jangan makan toh. Terus kalau dia tidak makan sama sekali apa? Verse 5. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima ada jawabannya. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. So what was promised to Adam was such a rich blessing. Jadi Adam mendapat janji yang kaya, yang luar biasa sekali, yaitu berkat dari Tuhan dikatakan di ayat 5. It was so rich that the scriptures give it this wonderful word, life. Begitu luar biasa kayanya, dan Alkitab menggunakan kata kehidupan yang lawannya kematian. And this word life is carried throughout scripture as a wonderful promise that God gives to His people. Dan janji tentang hidup ini terus dibicarakan dan menjadi pusat pembicaraan Tuhan, menjanjikan datangnya sumber kehidupan itu sampai untuk kita kehidupan yang kekal. So for Adam, the answer to this question of who will climb the holy hill was obviously Adam must climb the hill.
Jadi tatkala dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, pada waktu awal di kejadian itu ya Adam yang boleh datang ketemu dengan Tuhan. He was the representative not only of his wife, but of all mankind. Dia mewakili seluruh turunannya untuk bertemu dengan Tuhan. Did Adam succeed? Did he pass the test? Did he climb that hill and enter into eternal fellowship with God? Luluskah Adam dalam tesnya? Apakah dia bisa lulus dan bisa menerima kehidupan yang Tuhan janjikan itu? Dia gagal. Adam gagal. He failed the test, and he was brought into death instead of life. Adam tidak lulus, dia tidak dapat hidup, tapi sebaliknya dia dapat kematian. Mati. Never again can any man climb this hill and qualify to enter into God's presence. Maka tatkala Adam mati, turunannya semua mati dalam dosa itu. Tidak bisa naik lagi ke gunung yang Tuhan janjikan. So now when David writes this, and he says, who will climb this hill? He knows that he cannot. Tatkala Daud menulis ayat yang ketiga, siapa yang boleh naik ke atas gunung, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus itu, Daud ini sudah tahu, dia sendiri juga tidak bisa. He's not even eligible to build a temple because God says that he has hands that are full of blood. Ingatlah apa yang Tuhan bilang kepada Daud yang harus bangun rumah. Tuhan bilang bukan kamu punya tangan penuh darah. Kamu tidak bisa bangun rumahku. And the Apostle Paul reminds us that no one is found righteous. No, not even one person since Adam is found righteous and qualified to climb this hill. Rasul Paulus juga menggarisbawahi di dalam firman-firman Tuhan, termasuk Roma pasal 3 misalnya, dikatakan bahwa tidak satu orang pun yang bersih dari dosa yang bisa naik ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Now, if our psalm ended at the end of verse 4, it would be a very, very sad psalm. Seandainya Mazmur 24 ini berhentinya di ayat 4, tidak lanjut sampai ayat yang terakhir, ayat 10, maka itu Mazmur yang paling berat dan sangat sedih. All the wonderful introduction of God and the amazing invitation of God is meaningless because nobody qualifies. Semua perkenalan diri Tuhan bahwa Dia adalah Allah pencipta, Allah yang luar biasa, tentang fondasi-fondasi yang Dia buat atau dasar-dasar yang Dia buat, semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa masuk ke rumah Tuhan dan tidak ada undangan itu. But praise the Lord, it goes on to verse 5. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong Daud untuk teruskan menulis hati, indahnya hatinya itu dengan ayat yang kelima. There's a promise of hope. He will receive blessing from the Lord. Bahwa ada janji berkat di ayat yang kelima itu, bahwa ada berkat yang Tuhan siapkan. The text focuses from just anyone to one person who is worthy. Dan di sini kita sudah bisa melihat ada satu oknum yang akan memenuhi semua itu, dan lewat dia kita bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan. The invitation is accepted. Somebody is found worthy to walk up this holy hill and enter into fellowship with God. Ada yang mampu memenuhi semua yang Tuhan berikan kriteria di ayat yang keempat itu, dan dengan demikian yang ikut dia itu bisa menjawab undangan dan menikmati undangan Tuhan itu. Of course, for David, he is looking into the future, to the Messiah that was promised by God. Daud tatkala tulis ini dia sudah mengerti. Dia mengerti bahwa ada Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, seperti yang kita sudah belajar sebelumnya dalam Kejadian pasal 3 dan seterusnya. Daud sebagai orang Yahudi dan Nabi, dia sudah mengerti siapa yang akan menolong dia dan orang-orang percaya untuk bisa menikmati gunung Tuhan itu.
And our Lord Jesus lived his entire life with clean hands and demonstrating an absolutely pure heart in love and service for Seperti tidak ada harapan. Kita tidak bisa bawa diri kita yang kotor ketemu dengan Tuhan. Tapi syukur ada Tuhan Yesus. Maka ayat 4 ini mendorong kita untuk mencari Tuhan Yesus. Untuk berpegang pada Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke gunung Tuhan. Wow. And he was announced as he came into Jerusalem by the people, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Maka dia katakan tatkala Tuhan Yesus datang, ada dikatakan di sana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. And as he prays to the Father, he says, "Glorify your Son, that your Son may glorify you." Maka Tuhan Yesus tatkala dia di bumi, dia bilang, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. You see, he was rewarded with face-to-face fellowship with his Father. Dia diberikan berkatnya dan dia bisa bertemu dengan Bapa dan menikmati koinonia, persekutuan dengan Bapa karena dia punya tangan bersih, hati bersih dan semua itu. Kalau tidak bisa. So that's for Jesus, the righteous one, the worthy one. What about for us? Sekarang hanya dia saja yang memenuhi syarat, dia saja yang qualified, yang bisa penuhi syarat dari Bapa tadi untuk ketemu dengan Bapa di gunung yang kudus. Sekarang kita balik, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? But verse 6 tells us that there is hope for us. Ayat 6 diarahkan ke kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. The generation of those who seek God are those who belong to the Lord Jesus. Itulah generasi kita yang mencari Tuhan dalam Tuhan Yesus, yang mencari wajahnya dalam Tuhan Yesus. So it is not a blessing for Christ alone, but also for all those who belong to Him. Jadi ayat 6 menyampaikan bahwa bukan saja Tuhan Yesus yang mendapat berkat itu, berkat kehidupan itu, tapi yang ada dalam Tuhan Yesus, angkatan yang ada dalam Tuhan Yesus yang menanyakan dia dan mencari dia itu juga menerima berkat kehidupan itu. Just as Adam was a representative, and as a representative he failed the test, so Jesus, as a representative of those who belong to him, he passed the test. Adam sebagai wakil kita, keturunan kita, dia jatuh, semua kita jatuh. Tapi Tuhan Yesus sebagai Adam kedua datang membawa kehidupan, dan kita yang bersama dengan dia mendapat kehidupan. Jadi Adam satu jatuh, Adam kedua Tuhan Yesus bawa kita pada kehidupan. So the Lord Jesus, when he talks about those who belong to him, he says that they are blessed. Maka kalau Tuhan Yesus datang mengajar, dia bilang diberkati. Yang ikut dia dapat itu berkat itu. Blessed are the pure in heart, says Jesus. Ingat khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Diberkatilah mereka yang punya hati yang bersih, karena dia. Is anyone in this world pure in heart? Saudara-saudara yang ada di ruang ini, angkat tangan yang punya hati bersih. Not me. Not me. In saying this, Jesus is saying that all of those who belong to him are pure in heart. Tapi luar biasa. Kita yang tidak qualify, kita yang tidak bisa memenuhi syarat itu, Tuhan Yesus bilang, kamu karena aku, kamu semua menjadi dihitung seperti punya hati bersih. Luar biasa ya. Karena dia, kita dianggap sebagai hati bersih. Karena tidak. This is a benefit of belonging to Christ and being in his kingdom. Inilah
manfaatnya kita ada di dalam Tuhan Yesus yang bersih ini. Kita dihitung sebagai orang yang benar karena Dia yang benar. He says his kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Tuhan Yesus katakan bahwa kerajaanku berisi kebenaran, kedamaian, dan sukacita. This kingdom is a kingdom of purity, of belonging to Christ. Ini bicara tentang hati yang bersih. Blessed are those who are pure in heart, says the Lord Jesus. Diberkatilah mereka yang memiliki hati yang murni dan bersih. And what is their reward? Apakah berkat bagi mereka yang punya hati yang bersih karena Tuhan Yesus? They shall see God. Mereka akan melihat Tuhan. Maka Tuhan bilang, akulah jalan, kan? You see, when you are loved so deeply, you respond with a desire to be worthy of that love. Tatkala saudara menerima cinta dari orang, saudara menikmati itu dan harus merespons balik. And what God does for us as the King is to give us His Holy Spirit to enable us to become more and more like Him. Tatkala kita dapat cintanya sebagai pencipta, cintanya sebagai penebus, bahkan Dia kasih cintanya sebagai pengudus supaya kita bisa merespon kepada Dia dalam Roh Kudus. So now where have we come so far in this sermon? Mari kita lihat apa yang saya maksudkan dalam pengajaran hari ini. God has revealed Himself as the one who gives us this invitation to fellowship with Him. Tuhan telah nyatakan dirinya sebagai pencipta, sekarang Dia undang kita supaya kita datang di dalam Tuhan Yesus. God has revealed Himself as the one who provides the way to come and enjoy this fellowship with Him. Setelah Dia nyatakan bahwa Dia adalah pencipta, orang yang datang kepada Dia harus bersih, tapi tidak ada jalan. Namun Dia kasih jalan keluar, yaitu kirim penebus. Pencipta datang penebus. So I think of ourselves as those who follow in the shadow of our Lord Jesus as He climbs this hill to enter into fellowship with God. Di dalam penebus ini, kita bisa ikut Tuhan Yesus di belakang bayang-bayangnya itu, atau bayangannya bersama dengan Dia, kita pergi menuju ke gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus. And it is the promise of fellowship with God that keeps driving us forward as the deepest desire of our hearts to enjoy that fellowship with God. Tatkala kita mengerti akan kasih Tuhan sebagai pencipta dan penebus dan pengudus ini, harusnya mendrive kita, mendorong kita untuk mau bertemu dengan Tuhan, untuk mau berfellowship dengan Tuhan seperti saat ini dan di rumah dan sebagainya. And the reason why we gather like this together every week on Sundays to meet with God is because we are tasting of this fellowship with God together. Kenapa kita datang bertemu di sini? Kenapa kita bergereja tiap minggu? Kenapa kita harus setia? Karena Dia setia, Dia mau ketemu dengan kita. Dia sudah kasih kita begitu dalam cintanya yang haruslah menjadi idaman, idola, harapan kita itu. Dan kita mau ketemu karena kita mau bersyukur karena kasih-Nya. What happens in your heart when you have a small taste of your most favorite food? Saya kasih ilustrasi yang lain. Apa yang saudara nyatakan tatkala saudara lagi suka makanan favorit saudara yang enak, terus saudara nikmati itu? Apa reaksi saudara? One of my favorite food is durian. Satu makanan yang saya You suka. don't have to say. Oh, you understand. Jadi apa yang saudara nyatakan tatkala makanan yang saudara ingin itu saudara dapat makan? Enak. When I take one taste of durian, I can't stop. Ini saya baru kaget, ternyata Pak Phil ini suka makan durian. Dan kata dia, tatkala sudah masuk di mulutnya, dia tidak akan berhenti makan. Dia akan cari terus. It is meant to drive your heart to desire more.
Jadi kalau makanan itu lezat dan kita mau tambah, kita drive diri kita, air liur kita meleleh akibat mau makan yang enak itu. Melelehkah air liur rohani kita kepada firman Tuhan? It is not meant to fill you completely, but for you to desire more, so that you're occupied the whole week with a desire for face-to-face fellowship with God forever. Dan kalau air liur rohani kita meleleh karena ingin makan yang firman Tuhan yang rohani itu, kita mau datang lebih awal di gereja, kita mau tinggal lebih lama di gereja. Bukan apanya, tapi karena firman itu. Just to give you what I was saying when you say that. When you love something, your saliva is coming out. Where is your spiritual saliva for the word of God? Amazing, isn't it? That's what I try to understand your word. Yeah, it's very. Wasn't thinking about this. I thought when you like the durian saliva. But this is talking about spiritual saliva. Yeah, but even the smell of durian, the saliva starts to. Pak Phil bilang, jangan bilang makan, hanya cium saja, salivanya keluar. Nah sekarang kita bisa cium firman Tuhan dan saliva itu, ludah air rohani itu keluar tidak. So you see that this impossible love, God has somehow, in His magnificent love, He has made it possible. Jadi saudara, sebenarnya tidak mungkin kita yang tidak qualified tadi itu ketemu dengan Tuhan. Ini cinta yang tidak nyambung. Tidak bisa. Masa Tuhan mau cinta kita yang kotor begini? Tetapi kita yang kotor ini dia yang buat memungkinkan, karena dia kirim anaknya untuk kita itu. He went to the extent of giving His own Son to show that love is greater than life. Love is more powerful than life. Anaknya bisa datang supaya mati, supaya yang tadi kita mati ini kita jadi hidup. Ini yang namanya cinta yang benar-benar real. So how do we respond to such magnificent love? Sekarang saudara yang harusnya mati dan saya harusnya mati, tapi ada orang yang mati dan bawa kita hidup. Ini harus kita bereaksi. Ini lebih dari uang, ini lebih dari hal yang bersifat duniawi, lebih dari makanan. Lift up your heads, O gates. Maka dikatakan di sana, lihat di ayat yang di sana, ayat yang ke-7. Coba lihat di sana. Angkatlah kepalamu, wahai pintu-pintu gerbang, That the King of glory may come in. Biarlah Raja kemuliaan itu masuk ke dalam pintu itu. Have you ever been to a football match where there is a call and response to cheer the football fans? Ada di sini yang pernah nonton futsal tatkala orang lagi menang dan teriak yel-yel. Who is the greatest team in Malang? Langsung ada teriak, siapa pemenang Malang hari ini? Satu katakan, all for Jesus. That's how all of God's people respond to the coming of our Lord and King. Itu yang harus kita teriak kepada Tuhan. Kalau kita mau teriak untuk kita punya permainan olahraga, haruslah kita angkat suara kita untuk Tuhan dengan luar biasa. But it's more than cheerleading, because our Lord Jesus can only be King as long as He has a people that belong to Him. Saudara, Tuhan Yesus itu hanya bisa jadi raja kalau dia punya rakyat, dia punya orang. So what we are declaring in these verses is that we belong to this King. Sekarang kita lihat siapakah raja kemuliaan? Ya Tuhan Yesus itu, dan kitalah rakyatnya, dan kita harus teriak, hormati dan angkat kemuliaan itu seperti dalam Wahyu yang kita baca tadi. He is not only the King of glory, He is our King of glory. Dia bukan hanya raja biasa, dia itulah raja kita.
kita yang harus kita elu-elukan. But there is a sobering part of these verses also. It's sobering. There's a heaviness in our hearts. Harus angkat suara dengan luar biasa. Mari kita baca ayat 7 dan ayat 8. Let's read verse 7 and 8. 1, 2, 3. Dengan suara yang lantang ya, jangan seperti orang mati ya. Seperti kita berteriak kemenangan. Ayat 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 8. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. You see, this King of Glory has come back from fighting a battle. Ayat 8 katakan bahwa Raja Kemuliaan ini baru pulang perang. This King of Glory has enemies that he has conquered. Kalau pulang perang berarti pasti ada musuh. Dan musuh yang dia perangi itu kalah dan dia pulang dalam kemenangan. And we know that ever since the fall and the announcement of Genesis 3:15, salvation has only come about by fighting against God's enemy. Saudara, kita mengerti peperangan yang dimaksud. Tatkala Adam jatuh dalam dosa, terjadilah peperangan rohani itu. Dan Tuhan Yesus harus datang untuk memerangi itu, untuk memenangkan bagi kita itu kemenangan. We're reminded again of the impossibility of this love that God has brought about because we are God's enemies. We began as God's enemies. Ingat baik-baik. Kita ini musuh Allah. Kita menaruh diri kita melawan Allah dalam Adam itu, dan kita mau berteman dengan iblis. And if you are not a follower of the Lord Jesus, you will not be shouting in celebration. You will be shivering in fear. Kalau kita tidak dalam Tuhan Yesus, tidak bisa kita berteriak dengan yel-yel bahwa dialah Raja, dialah Jaya, dialah Perkasa, dialah Tuhan kita itu. But what a wonderful message we have for those who are on the wrong side of the gates. Ini berita yang luar biasa bagi kita, tapi juga berita yang mengerikan bagi mereka yang di luar pintu. Kalau kita di dalam pintu, Raja datang kita teriak. Tapi yang di luar pintu, ini berita yang mematikan. Come and make Jesus your Lord so that you can follow in His shadow and enter into fellowship with God through Him. Maka kita harus bersyukur dan bersama-sama dengan orang di dalam pintu gerbang itu untuk memuliakan Tuhan. Our Lord Jesus has been given authority over all flesh. Dalam Matius pasal 28 dikatakan bahwa dia setelah menang, dia mendapat kuasa di surga dan di bumi atas semua manusia. To give eternal life to all whom the Father has given to Him. Dan dia bisa memberikan kehidupan yang dia dapat itu kepada mereka yang bisa mendapat itu, yaitu yang percaya kepada dia. What is eternal life? Kehidupan kekal itu apa? That they know the Father, the only true God, and Jesus Christ whom He has sent. Alkitab katakan bahwa kehidupan kekal yaitu dia yang kenal Tuhan Yesus, dia yang percaya Tuhan Yesus, dan dia yang percaya Bapa. Itulah kehidupan kekal. Yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak ada kehidupan kekal dalam mereka. So the message that we have for the world is that this impossible love has been made possible, and you have an invitation from a glorious King to belong to Him. Jadi berita yang harus kita sampaikan ke orang luar, ke dunia, yaitu bahwa orang yang tidak ada harapan, yang tidak qualified, yang tidak bisa memenuhi syarat itu dan tidak memungkinkan untuk diselamatkan, sekarang ada jalannya. Sekarang ada harapan di dalam Tuhan Yesus. So as we conclude, let's review the three parts of the psalm and how God has revealed Himself. Sekarang di bagian konklusi saya,
saya ingin melihat 3 poin penting yang saya sebut dari awal sampai akhir ini. So first, God has revealed himself as the creator God with a plan and a purpose for his creation. Nomor 1, Tuhan datang dalam kasih-Nya, memperkenalkan dirinya sebagai pencipta yang punya tujuan dalam mengerjakan karya penciptaan itu bagi manusia kita. It is this God who has invited us into fellowship with himself. Tuhan yang adalah pencipta dan juga mengundang kita. Ini Dia juga ingin supaya kita bersekutu dengan Dia. So don't allow yourself to think anytime of God and his power and glory apart from the God who has invited you to come and fellowship with him. Jadi tatkala kita merenungkan akan kebaikan, kemuliaan, kehebatan Tuhan itu, tidak boleh kita pisahkan bahwa Tuhan yang mulia dan baik dan hebat dan mulia ini punya koneksi dengan kita pribadi lepas pribadi. Karena Dia mau undang kita masing-masing. Dia mau ketemu dengan kita. Yesterday we were in Batu. Where were we? Looking at the waterfall. Coban Rondo ya, air terjun. It was such a beautiful waterfall. Waktu kami ke sana dan melihat air terjun yang luar biasa itu. And the sound and the rainbow colors and the magnificence, it was just a reminder of God's presence with us. Tatkala kami melihat air yang jatuh dengan indah, suara jatuhnya air terjun itu, bahkan ada pelangi di samping itu, seakan-akan Tuhan sedang berbicara dengan kita cinta kasih. That's what I was going to say next. The second point. Dia selalu kaget karena saya sudah bicara yang dia bicara. Ini sudah biasa, jadi ini yang saya mau bicara poinnya berikut itu. In the second part, we saw that God is a covenanting God who makes himself known as one who makes promises to his people. Jadi saudara lihat, Tuhan ini Dia tidak asal-asal ciptakan. Dia bukan tanpa tujuan membuat ini semua. Dia punya tujuan yang baik. Dan tujuan paling utama itu adalah Dia bisa berrelasi dengan kita umatnya. Dia mau adakan perjanjian dengan kita. Dia mau adakan hubungan dengan kita seperti bapak anak. Don't think that you can come and have fellowship with God in any other way except through Christ. Dan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, jembatan emas adalah Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. And then the last section we saw that God reveals himself as the faithful God who has made a bond between Christ and his people that cannot be broken. Itu yang kedua, Tuhan pencipta, Tuhan penebus, tetapi juga lewat Tuhan Yesus Kristus Dia tunjuk kepada kita betapa Dia setia dengan kita. The King of Glory is our King. Inilah Raja kita yang luar biasa. And whenever we think of Christ as King, we must think of the church as his people, as his kingdom. Tatkala kita bayangkan Tuhan Yesus dengan kerajaannya, kita harus hubungkan antara Tuhan Yesus dengan gereja. So God has a purpose for your life. Tuhan punya tujuan bagi kita satu demi satu, pribadi lepas pribadi, ada tujuannya. Because he has a purpose for his church and because he loves each one of us. Dia punya tujuan untuk gereja dan anggota-anggota gereja satu persatu itu ada di dalam program tujuannya itu. Dan kita harus merasa terhisap di dalam tujuan Tuhan. If we could close with a reading from Scripture. Saya ingin kita menutup akan pemberitaan firman hari ini dengan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Instead of a prayer, or in a form of a prayer, let's read 1 Thessalonians 4,
verses 16 to 18. Kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 untuk menutup sekaligus doanya. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 sekaligus jadi doa untuk firman. And as we read this text, let it fill our hearts with anticipation of God's purpose, that we would long for this moment when we come and meet the Lord. Ini harus mendorong kita untuk rindu dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sambil kita baca, kita fokuskan konsentrasi dan keinginan kerinduan kita seperti disebut oleh Tuhan dalam firman-Nya. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin.